Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini. Pak De jalan-jalan. Seperti biasa, lihat teman-teman bonsainya, khususnya siapa yang kerja di sini, kita diskusi dikit. Berbagi pengalaman yang tentunya harapan Pak De, apa yang kita berikan, apa yang kita omongkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman bersama. Yang jelas, jangan lupa tetap budidaya ya. Tanam, cangkok, silakan. Target hasil. Karena Demek sudah menyeluruh seluruh Nusantara. Demek selalu di hati. Om Swastiastu, Pak De. Swastiastu. Oh, ternyata ada yang kerja di sini. Swastiastu. Weh. Selamat siang. Siang, apa sahabat kabarnya? Demek. Luar biasa. Sahabat Demek, hari ini Selamat ketemu siang, lagi sahabat Pak De Demek. Bakti nih. Beliau kerja di tempatnya sama? Di tempatnya Rian. Oh, tempatnya Om Rian. Kan beliau kayaknya nggak ada nih lagi. Ya, lagi kerja apa Pak De. Jadi kita ngobrol berdua aja dulu. Nanti kan beliau datang. Nah, teman-teman, biasa nih diskusi sama Pak De-nya. Lagi Oke. kerjaan apa, Pak De? Anting Ini putri. kita lagi mengerjakan anting putri. Wah, ini pohonnya size kecil ini, size Demek ini. Size mungkin mami atau situ bisa, Bisa ya. tembus itu ya? Bisa kayaknya Pak De. Kalau kita cari 10 cm kayaknya masuk di Bisa sini ya, ya. dia. Ya, bisa. Wih, ini situ nggak main-main lagi, teman-teman. Ya. Yang tentunya inilah yang Pak De bilang tadi ya, sempat kan kita program tuh Pak De ya. Ya, betul. Jadi lebih apa Pak De, lebih cepat Ya, menikmati betul. hasilnya. Ya. Nah, kalau menurut Pak De ini ini umur berapa kira-kira? Kalau ini mungkin sekitar di 4 tahun Pak De. 4 tahun Untuk ya? proses dasar. Jadi saya dapat sedikit melanjutkan. Jadi Riannya ini dia beli. Saya melanjutkan dengan menentukan beberapa cabang. Iya, iya. Kalau kita lihat mungkin dari konsep seperti ini ya mungkin Pak De juga dan sahabat-sahabat bonsai sudah Apal ya. udah hafal ya bagaimana Formalin, pakem, formal. bagaimana posisi cabang ya. Kita coba konsepkan dengan konsep yang mungkin bisa formal atau informal dengan Ya. beberapa mahkota. Begitu kira-kira Pak De. Wih, asik. Ya. Nah, tentunya buat adik-adik yang lebih simpel atau yang baru bermain, lebih gampangnya untuk menerapkan seperti ini dulu. Artinya apa? Kenapa pada imbokan lebih gampang seperti ini? Karena familiarnya sangat Ya. sangat luas gitu loh. Ya, betul Pak De. Jadi desain terutama adik-adik dulu pemula yang seperti ini kalau udah mampu mendesainnya, artinya mampu tuh kualitasnya oke. Kalau menguji kualitas ya tentunya di saat posting Ya, menjual. betul. Biasanya cepat laku dia, ada yang nawar banyak. Ya, betul. Jadi, kalau pohonnya laku, sering pada disampaikan juga, kalau ada yang sering mengincar atau inbox segala macam, jangan dijual dulu. Kalau bisa ya jadikanlah atau minimal semi lah. Ya, Nah, betul. minimal semi karena kan nilainya biar lebih itu Pak De ya. Ya. Tapi kalau segini-segini ya kasihan gitu. Ya. Satu, kita belum puas juga merawat atau desain. Ya. Satu sisi juga harga pasti artinya masih di bawah lah. Ya, Tidak puluhan gitu loh. Ya. Nah, targetnya gimana caranya pohon 10 cm jualnya puluhan. Ya. Seperti Pak De sendiri kan 25 Ya, juta jualnya. Jadi Pak De ya, untuk pohon kecil ini menurut Pak De itu untuk saat ini ya. ya. Spesies apa yang paling kuat saat ini Pak De? Kalau desain selama Kalau pohon kecil kita bicara mungkin pasar ataupun Ya. mungkin yang sering kita lihat tentunya di event kontes atau pameran Ya. Pak De ya. Jadi yang banyak kita lihat tentunya ada di anting putri, sancang, terus mulai sekarang fikus beberapa Ya. Pak De. Nah, itu beberapa yang memang kita sering lihat. Tapi mungkin sedikit masukan dari saya, bagaimana untuk sahabat-sahabat pemula ini bisa memulai dengan pohon yang jenis lain. yang langka. Apalagi dengan jenis lokal kita. Jadi dengan membangkitkan pohon lokal, tentunya edukasi tentang bagaimana proses bonsai itu dibuat dengan aneka ragam Nusantara ini luar biasa, Pak. Nah, ini usul lagi Pak De begitu, nih. ya. Nah, kita kalau emang ada usul itu perlu ada ide baru, Pak. Betul. Ide baru nih Pak De. Ya, Bagaimana kalau ada spesies baru tuh kita kasih apa Pak De? best, Penghargaan. best in species. Oh, gitu best ya. in species. Mudah-mudahan bisa terakomodasi.
Kalau itu sih sebenarnya bisa saja. Ya, betul, Kembali kan untuk bergairahnya, untuk Ya. membangkitkan gairah teman-teman, untuk membangkitkan jenis-jenis yang baru baru. langka. Apalagi yang sudah milik Nusantara lokal Wah, Pak itu ya. pasti harus diangkat kalau bisa. Kembali kita angkat. Itu penting tuh Pak Denny, penting sekali. Karena kalau tidak diapresiasi, kadang-kadang mereka malas juga ngambil. Betul Pak De. Salah satunya sekarang udah mulai Boni Pak ya. Boni jarang Pak De. Boni Mungkin bisa tampil dengan buah. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang memulai baru bonsai, mungkin nama-nama seperti sinden, seperti rukem, Pak De ya, sinden, rukem ataupun wareng itu sangat jarang sekali ya. Ya. Ya, mungkin landapan juga termasuk Pak De ya. Nah itu jenis-jenis yang memang sudah mulai kita lupakan. Ya. Pak De. Mari kembali kita angkat bahwa inilah jenis pohon lokal Nusantara yang tentunya sangat luar biasa juga Pak De. Penting itu ada Ya. ini. Seperti ini kan ini Adik Putri kan udah familiar sih. Ya. Karena ini budidaya sudah banyak. Mungkin karena apa ya? Simpelnya merawat, Lebih cepat Pak De juga. Ya, pencahayaan juga nggak terlalu full ya Pak De, Ya, yang betul, bisa betul. dia. Tapi kalau Anting Putri masih ya. Kayak kemarin Pak De lu bintang, boy, harga fantastis lah kuat. Ya, kalau ini kan memang salah satu bisa dibilang favoritnya penggemar pohon kecil ya. Karena Anting Putri itu memang secara karakter dia punya karakter yang sangat tua semua ya. dan proses pengecilannya juga dengan barang yang kecil bisa terlihat kesan tua. Ya. Jadi itu keunggulannya mungkin sedikit seimbang dengan Sanjang Pak Dea. Yang tanya apa ini? Anting Ya. Putri kan kita desain pohon kecil. Ya, Lebih condong pakai kita pot besar, apa yang memang kita kecil press. jadi kalau Kalau biasanya Anting Putri nih pengalaman Pak De. ya, kalau biasanya kalau untuk Anting Putri, jadi kita awal itu bicara konsep awal dulu Pak De. Jadi apa yang kita akan buat pada pohon ini. Kalau memang kita buat ingin sebuah proses pembesaran, tentunya diperlukan media yang lebih banyak Pak De. Ya, kalau penuaan, Kalau penuaan nanti dengan pot yang tidak terlalu kecil sih, tapi potnya bisa dikecilkan lagi Cukup sedikit. lah dia. Setelah dia maksimal, kita tampilkan baru di pot disesuaikan. Jadi itu kan bahasanya Ada proses. proses. Ya. kalau memang membesarkan badan. Tapi Wajib. ada Pak De, pelihara pohon itu pakai pot besar nggak mau subur-subur. Mungkin kendala Malah dipakai kecil subur Subur, dia. ya. Nih. Kendala pertama bisa di akarnya tidak berjalan dengan baik, Pak De. Jadi yang kedua, porsi media yang kita sediakan itu tidak terlalu baik. Iya, iya. Jadi perkembangan akar itu tidak maksimal. Kembali ke media ya. Betul. Kembali ke media teman-teman. Jadi artinya apa? Kalau pohonnya perkembangan tidak bagus, kembali ke media. Betul, betul. Jangan berpikir pohon media banyak, pohon akan subur. Belum tentu. Belum tentu. Pak De. Dan justru kalau pohonnya standar lah, dengan pot standar tuh lebih terkontrol, lebih apa ya, serap penyakit pun lebih minim kan Betul, gitu ya. Pak De, betul. Itu penting juga dipahami. Karena kan tidak segampang yang kita bayangkan. Betul, Pak De. Harus praktek gitu loh. Karena ya nutrisi seperti kita, Pak De. Sedikit Oh iya. makan, tapi protein, Protein karbohidrat lengkap. biar Banyak steril. makan, tapi karbohidrat tidak lengkap. Kira-kira begitu ilustrasinya. Ya. Iya. Nah, nilai ini Pak De tanya Betul. nih. Dengan adanya event The Max nih, continue nih Pak De, apa yang dirasakan terutama bagi trainer? Kalau saya selain sebagai trainer, saya juga penikmat seni, Pak De. Jadi melihat bonsai itu memang sebuah karya seni. Jadi dengan adanya event The Mac tentunya menambah inspirasi kita, menambah referensi kita bagaimana pohon itu diproses. Nah kalau The Mac itu kan yang kita ketahui kan The Max 30 cm. Ya, betul. Jadi bagaimana edukasi pohon kecil itu yang luar biasa. Ya, betul. Apalagi The Max Plus sudah ada ya. Betul, Pak De. Jadi bagaimana edukasi pohon kecil ini bisa masuk ke kalangan yang bukan penghobi. Jadi dengan melihat The Max 30 cm, jadi edukasi Mulai pohon kecil. tertarik, mulai Bagaimana senang, pohon kecil, ya. sedang, besar itu dari mana kita bisa melihat seninya. Betul. Bukan hanya sebuah prestasi yang ini, tapi bagaimana kualitas seni sebuah pohon kecil dan bagaimana proses membuat. Ya, itu yang keren. Untuk lapangan pekerjaan? Ya sangat baik, Pak De. Sangat baik ya? Karena kita sekarang kan sudah melihat juga Semeton Bali juga kan sudah banyak menggeluti dalam konteks bonsai ini, Pak. Iya. Baik itu desainnya, baik itu penyedia bahannya, baik Sudah itu mulai berlimpah. penyedia medianya juga, baik itu potnya, Pak De, saya rasa lengkap. Ya. Jadi Ya, oke lah luar ya. biasa hobi dan seni ini yang bisa membangkitkan ekonomi kita Betul, UMKM-nya cukup maksimal. luar biasa. Jadi sebenarnya dalam desain pohon kecil ini, di samping dia itu tempatnya simpel, Betul. proses waktu juga pendek. Nah, ada kendala satu. Ya. Kekurangan trainer biasanya, Pak. Betul ya, dia. Ya. Kadang-kadang kan
Dulu tuh mungkin ada hari senggang kan, Betul. ya, tapi Ya. sekarang kan mulai padat. Karena Ya. bagaimanapun juga kita harus akui. Betul. Nah, perbedaannya kan begini, yang rasakan itu kan setiap event, Pak. Ya. Kemarin kan Road to the Max ada di Mataram. Ya. Nah, itu efeknya luar biasa. Ya. Efek luar biasa itu yang gimana? Pasar, Pak, terutama. Nah, inilah antara pasar dan event itu tidak bisa lepas. Ya. Nah, dengan adanya event kemarin di Mataram itu, Pak, jadi pohon yang sepatutnya nggak keluar itu loh. Jadi Akhirnya keluar, bukan ya. masalah keluarnya, harganya itu loh terangkat ya, itu ya, lah. ya. Kemarin juga laku kalau nggak salah pohonnya banyak yang ke Bali juga. Iya, iya. Kalau nggak salah harga sudah tembus di atas mungkin 30 juta. Luar biasa ya. Nah, itu jadi itu ngangkat, Pak. Dan satu sisi pun pengrajin kan otomatis butuh banyak. Ya. Mau nggak mau kan. Nah, Betul. jadi kompetitornya ini berlomba-lomba mendesain pohon yang bagus. Ya. Nah, ini nih. Makanya kita terapkan bagaimana event ini terus berkelanjutan. Ya. Nah, yang tentunya kendala kita kan di biaya kan. Iya, betul, Pak. Kalau sudah biaya bicara, nah jangan lupa dengan program The Max. Nah, jadi Ya, betul. kalau teman-teman ya ada cabang, membuat cabang antara 7 sampai 8 ya 9, kita upayakan, Pak De. Ya. Perlengkap pamer itu satu set kita kasih. Ya, sudah disediakan jadi. Sudah. Oleh Oleh The kantor Max. induk, kantor Ya. pusat. Jadi kita supply. Tujuannya apa? Tujuannya menekan biaya, Pak De. Ya. Jadinya meminimkan biaya. Tentunya kita kalau event dulu kan ya mungkin habis kita 200-300 juta. Nah. Bagaimana kita bisa ngepres bila perlu biaya pamer 60-70 juta. Nah, artinya dengan pelaksanaan itu biar kita nggak ada beban lagi. Ya, betul. Benar-benar hobi itu tersalurkan, senang itu terjawab. Ya. Oh, saya happy bener gitu. Nah, ini nih perlu diterapkan. Kenapa? Di balik kita ada pameran itu, tentunya ada kompetitor itu otomatis kan mencari yang terbaik. Betul. Nah, yang terbaik nih akuin dan tidak diakui, kenyataan memang harganya Ya. lonjak, Pak De. Ya. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, menurut Pak De selama ini dalam desain Pak De, berapa sudah laku? Paling mahal untuk pohon kecil? Oh, kalau harga sih mungkin saya tidak begitu pas ya Pak De. Ya. Tapi ya lumayan sih ada. Tapi kan dalam proses The Mac ini yang saya dapat artinya impact-nya kan begitu ya. Bagaimana dulu kita kan mengenal pohon kecil itu mungkin hampir agak sedikit berkurang ya. Ya, Bukan ya. tidak ada tapi sedikit berkurang. Tapi dengan adanya event The Max sekarang pohon kecil menengah itu kan hampir seimbang. Iya, ya. Nah, bagi untuk penghobi bonsai sendiri, jadi bagaimana seperti saya bilang tadi, ini kan bagi saya ini adalah sebuah edukasi, Pak De. Jadi bagaimana The Max ini memberikan edukasi, bagaimana pohon itu dibuat dari kecil, sedang, medium. Nah, ini Ya. fokusnya di pohon kecil, 30 cm. Luar Itu biasa. impact-nya, Pak De. Kalau kita bicara harga, tentunya kalau bahasa saya sih, Pak De, Relatif pohon lagi. nanti yang menentukan harga, bukan kita yang menentukan harga. Begitu, Pak De. Semakin bagus pohonnya, dia akan menentukan harga. Ya, karena banyak yang bertanya, Pak De, Ya. kok bisa menentukan harga? Ya. Menurut Pak De apa itu? Kok bisa nentuin harga pemiliknya? Itu harganya namanya Pak De suka-suka apa memang Ya. memang kok ada kualitas yang jelas kalau selama ini kan event itu menjadi sebuah sebuah petunjuk ya, Ya, goresan. Nah, kalau memang terbukti pohon berprestasi, memang realita berprestasi, harga pasti berubah. Ya. Kan itu dah pentingnya kita selalu ikut kontes dimanapun. Ya. Karena satu sisi juga kalau ada kendala kita bisa tanya jawab, diskusi Betul. kan begitu. Itu penting nih buat teman adik-adik semua Ya. nih. Ya, terutama sama Pak Din yang bisa ngerjain pohon anting putih. Nah, kalau ini dijual berapa deh? Ini sih tidak dijual, Pak De. Kan dijual. Kembali lagi si pemilik mempercayakan pemilik, kepada ya. saya untuk sebuah Merawat, desain. Jadi desain ini tentunya dengan konsep yang sudah saya sepakati juga, Pak De. Karena kembali lagi kita seorang seniman trainer, setiap konsep itu harus ada kliknya dulu Ya. dengan si pemilik. Kalaupun kita paksakan desain kita tentunya tidak bisa, Tidak Pak De. bisa, jangan. Karena harus ada kesesuaian dulu. Betul. Seleranya memang kita sesuaikan, tapi kita tambahkan di mana kira-kira yang Ya, tepat. itu di bawah gimana, Pak De? Ini angkut juga, Pak De. Jadi ada Cukur nih, beberapa Pak De? angkut. Taruh ini udah Ya, selesai. sudah. Nah, bisa kita bantu. Nah, ini anting putri. Hunting putri. Kebetulan yang kecil-kecil semua ya. Semua ya. Ya, ini kebetulan yang kecil-kecil Lihat, semua. tarik. Ini masih kita pakai pot tinggi. Asik ini, Pak De. Cuman ya kita perlu lepas kawat dulu, Pak De ya. Sambil gini, Pak De. Ya, ngobrol sudah lepas kawan. Kita lepas kawat dulu. Jadi kondisi anting putri, nah, untuk saat di Bali itu sudah lumayan lah.
tentang perkembangannya, karena kan sudah mulai menemukan bagaimana perawatannya, medianya, gitu. Ini mulai subur ya. Tapi alangkah bagusnya kalau anting putri itu full pencahayaan. Ya. Kalaupun tidak, buat teman-teman yang punya rumah mungkin hanya pagi aja dapat cahaya pun tidak jadi masalah. Cuman Usahakan kalau dapat. usahakan dapat. Ya. Kalau mau paling bagus ya full. Ya. Cuma ya kendalanya inilah pohon kecil itu, karena kan sekarang kan melihat dari kependudukan kita, Pak ya, Ya. kan sudah banyak ke perumahan. Ya, betul. Bagaimana caranya punya lahan satu area ya kalau di Bali itu biar punya pohon 10 lebih lah kan begitu. Masih bisa lah kan itu Pak ya. Betul. Sama pohon kecil. Kalau pohon besar paling 2 pohon ya. Terus Ya. 1 pohon ya udah Satu penuh. pohon. Ini kan pilihan Pak De. Ya. Jadi pilihan kita berhobi seperti berhobi bonsai ini di saat kita punya lahan yang tidak terlalu besar ya kita maksimalkan dengan pohon yang Ya. ya size kecil, situ, mame, small itu ada ya. Nah, ini ukuran kecil nih. Anting Tapi putri. kecil begini harganya beda. Ya saya bilang Pak De, kadang-kadang yang menentukan harga ini bonsainya. Ya. Kadang ada yang nanya, kalau ini segini dikasih enggak Pak? Gitu. Nah itu kan artinya pohonnya yang memang menentukan. Sekali waktu dia kita potong kawatnya dulu. Karena kawat ini biasanya kalau kondisi subur mungkin 2 bulan itu udah harus dikontrol Pak. Ya, kalau narik dia Pak ya. Ya tarik jadi masuk karena kan tujuan kita akhir kita kan bonsai itu tanpa alat bantu. Jadi alat bantu ini ya kan seminimal mungkin lah. Anting putri. Anting putri. Ya. Buat teman-teman pemula, kalau mau mencoba rawat bonsai, kita mulai dari putri boleh. Waru oke, sancang juga oke. Kuasai dulu ilmunya, perawatannya, terutama khususnya di insek sama pemupukan. Ya. Itu banyak loh kan, koleksinya. Ya, ini ada sentigi. Sendiri pada ya. Ya. Ini asik.